menyebarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Sekda Kaur berharap setelah diresmikan MPP di Kabupaten Kaur dapat meningkatkan pelayanan publik di masyarakat. Pada tahun 2024, Dinas P2KB P3A Kabupaten Kaur meraih penghargaan terbaik dalam kegiatan peringatan Hari Kartini di Provinsi Bengkulu. Inilah berita selengkapnya disampaikan Tendius Apriawan. Sekda Kaur berharap setelah diresmikan Mall Pelayanan Publik atau MPP di Kabupaten Kaur dapat meningkatkan pelayanan publik di masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Ersan Saperi mengatakan dengan telah diresmikan Mall Pelayanan Publik diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan. Hal tersebut diungkapkan Sekda Kaur usai menyaksikan peresmian MPP secara virtual di gedung MPP Kabupaten Kaur di depan lapangan Merdeka Bintuhan. Diungkapkan Sekda Kaur, kehadiran MPP yang berada di tengah-tengah pusat kota Bintuhan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Untuk itu, pihaknya berharap dengan kehadiran MPP, kedepannya pemerintah Kabupaten Kaur mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dengan mudahnya proses dan pelayanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah Kaur yang pada akhirnya mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat. Diungkapkan Sekda Kaur dalam MPP tersebut terdapat 16 instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah siap melayani di MPP. Namun diungkapkan Sekda dari segi prasarana pendukung prinsipnya bekerja sambil berbenah. Artinya sarana prasarana masih ada hal yang harus dipersiapkan, tetapi dari segi kesiapan untuk melakukan pelayanan sudah bisa dilakukan. Kalau dari sisi sarana masih ada hal yang harus kita persiapkan, tetapi dari sisi kesiapan untuk melakukan pelayanan hari ini sudah bisa dilakukan. Memang ada beberapa OPD yang harus berkoordinasi atau menghubungkan ke kantor induknya supaya bisa dilayani, karena memang mendatangkan alat yang besar, misalnya SIM seperti tadi dari Pak Kasatel, ya. Mereka harus di sini dulu pelayanan, baru secara administrasi dibawa ke Polres. Begitu juga mungkin dari dinas lain, di Capil misalnya kan alatnya sudah bisa di sini, tapi ada beberapa yang memang harus di kantor gitu. Tetapi paling tidak ini memudahkan masyarakat untuk sekaligus datang, sekaligus selesainya di kantor ini gitu. Tidak harus datang lagi ke kantor yang induknya untuk berurusan dengan kawan-kawan yang ada di tempat lain gitu. Ditambahkan Sekda Kaur dengan adanya MPP ini semua layanan kepada masyarakat akan dipusatkan di MPP. Sebab saat ini sudah ada 16 instansi baik perangkat daerah ataupun vertikal tergabung dalam MPP. Untuk itu dirinya meminta kepada petugas pelayanan di MPP untuk berkomitmen dan berintegrasi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan. Pemkab Kaur pada tahun 2024 kembali meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas penilaian terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, di mana penghargaan diterima langsung oleh Bupati Kaur Haji Lismidianto, diserahkan kepada perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Jaka Andika di Ballroom Hotel Tukanza Kota Bengkulu. Untuk diketahui pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kaur dinilai telah mencapai kategori berkualitas tinggi atau zona hijau kategori A dengan nilai 89,01, sedangkan untuk tahun 2023 Pemkab Kaur kembali mendapatkan kategori berkualitas tertinggi kategori A dengan nilai 95,94 dan pada tahun 2024 kembali meraih penghargaan terbaik dengan nilai 96,14. Sementara itu Bupati Kaur Haji Lismidianto usai menerima penghargaan menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu serta seluruh jajarannya yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa dan memberi penghargaan terbaik untuk Kabupaten Kaur. Penghargaan Pemda Kaur didapat merupakan bentuk komitmen pemimpin, terutama kepala OPD, untuk memberikan pelayanan publik yang prima serta memberikan contoh melayani masyarakat dengan baik. Diungkapkan Bupati Kaur, penghargaan terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima Pemda Kaur untuk ketiga kalinya ini juga berkat arahan dari Ombudsman RI yang telah memberikan kisi-kisi panduan rekomendasi sehingga Kabupaten Kaur yang sebelumnya berada di zona kuning mendekati merah akhirnya sampai di zona yang membanggakan. Ditambahkan Lismidianto, pencapaian ini tentu akan menjadi pendorong Pemkab Kaur untuk terus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, Dinas DP2 KB P3A Kabupaten Kaur raih penghargaan terbaik dalam kegiatan peringatan Hari Kartini di Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto. Di tahun 2024 ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Kaur mendapatkan dan meraih penghargaan sebagai terbaik 1 dalam persentase tertinggi pelayanan KB pada kegiatan momentum peringatan Hari Kartini di Provinsi Bengkulu. Penghargaan ini diberikan oleh perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Bengkulu di bulan April 2024 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas DP2KB P3A Kabupaten Kaur, Siswan, di ruang kerjanya. Alhamdulillah kita tertinggi pelaksanaan KB pada kegiatan momentum peringatan Hari Kartini di Provinsi Bengkulu berkat kerjasama tim baik itu dari kesehatan, dari sosial, seluruh instansi terkait sehingga keberhasilan untuk Kabupaten Kaur dapat terbaik 1 se-Provinsi Bengkulu. Siswan pun berharap agar semua pihak yang terlibat dapat mempertahankan predikat ini untuk tahun yang akan datang. Harapannya semoga kepada rekan-rekan tim untuk akan lebih giat lagi untuk mempertahankan pelaksanaan ini sehingga untuk kedepannya kita masih tetap akan jadi terbaik 1. Dirinya pun menjelaskan di tahun 2025 mendatang Dinas DP2KB P3A Kabupaten Kaur memiliki berbagai program kegiatan untuk diberikan pelayanan ke masyarakat Kabupaten Kaur dan semoga nantinya program yang akan diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kabupaten Kaur, Danu Yogyarto, RRI Bintuhan, melaporkan. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Kaur, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur Bengkulu, dan pemilihan bupati, wakil bupati Kaur sudah selesai. Namun hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur belum mengumumkan dan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Teknis Tony Kuswoyo mengatakan belum diumumkan dan ditetapkannya bupati atau wakil bupati terpilih karena KPU Kaur masih menunggu keputusan KPU RI. Dirinya menjelaskan apabila nanti keputusan KPU RI telah diterima oleh KPU Kabupaten Kaur, maka KPU Kaur akan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024. Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pilkada serentak tahun 2024 sudah dilakukan beberapa waktu lalu dengan menetapkan pasangan calon nomor urut 2 yakni Gusril Pausi dan Abdul Hamid sebagai paslon peraih suara sah terbanyak dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kaur dengan jumlah suara 41.441 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 Herlian Mukrim Nofrizal Jandra mendapat suara sah yakni sebanyak 16.992 suara dan paslon nomor urut 3 yakni Sulman Aziz dan Denny Setiawan mendapatkan raihan suara sebesar 20.936 suara.
Lantaran kebutuhan minyak tanah cukup tinggi, warga Enggano berharap pasokan minyak tanah untuk pulau tersebut dapat ditambah. Laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini. Untuk melakukan aktivitas memasak, warga di pulau terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak yang menggunakan kayu bakar dan kompor minyak tanah. Hal tersebut dilakukan bukan karena tidak adanya stok gas LPG, namun karena harganya yang juga cukup tinggi. Nana, salah seorang warga Enggano, mengaku selain harga minyak tanah lebih murah dibandingkan dengan harga gas LPG, memasak menggunakan minyak tanah dinilai lebih hemat. Hal tersebutlah yang membuat kebutuhan minyak tanah di pulau terluar Enggano masih sangat tinggi. Nana sangat berharap suplai minyak tanah untuk Pulau Enggano pada tahun 2025 mendatang dapat ditambah sehingga jika pengiriman BBM mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk seperti yang terjadi saat ini, warga tidak lagi kehabisan stok minyak tanah. Kalau harapan masyarakat Enggano, minyak tanah itu sangat dibutuhkan supaya pemerintah menambah pasokannya Untuk tahun depannya, Bu, ya. Iya, untuk ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena selama ini masyarakat itu sering kekurangan minyak tanah. Dan juga harga gas sama minyak tanah itu kan gasnya lebih mahal. Jadi lebih iritnya pakai minyak tanah. Ini harapannya juga supaya kapal ini cepat masuk. Ini karena semua sembako dan juga ini BBM ini di Pulau Enggano ini sudah sangat kurang sekali. Sudah menipis ya, Bu, ya. Untuk diketahui, harga minyak tanah di SPBU Enggano dibanderol Rp6.000 1 liternya. Sementara untuk gas LPG ukuran 5,5 kg dibanderol Rp170.000 per tabung. Sedangkan LPG untuk ukuran 12 kg dibanderol Rp270.000 per tabungnya. Demikian Aisyah Dini melaporkan. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR dengan kuota sebanyak 150 hektar untuk Kabupaten Kaur saat ini sudah masuk tahapan verifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kaur, di mana sudah ada beberapa data yang masuk tanah yang diajukan untuk dapat program PSR, namun masih harus melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu. Adapun beberapa kecamatan tersebut antara lain di Kecamatan Muara Saung, Padang Guci Hulu, dan juga Kecamatan Kelam Tengah. Sementara untuk kecamatan lain yang juga mendapatkan bantuan PSR sampai dengan sekarang belum ada yang melakukan pelaporan terkait dengan jumlah lahan yang diajukan untuk mendapatkan bantuan PSR. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Kastilon Sirat mengatakan, jika melihat kondisi tersebut saat ini Kastilon pesimis program PSR dapat direalisasikan di tahun ini, sebab hanya menyisakan waktu beberapa minggu lagi. Sedangkan proses administrasi saja belum selesai. Maka dari itu Kastilon mengajak seluruh camat se-Kabupaten Kaur untuk melakukan sosialisasi agar bisa bersinergi, berkoordinasi, menyamakan persepsi untuk merealisasikan pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit rakyat ini. Basnas Kaur ingin menjadi lembaga utama dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kaur. Laporan disampaikan Sirajuddin. Dengan visinya menjadikan Basnas sebagai lembaga utama dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kaur, Basnas Kaur terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur memberikan bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Ketua Basnas Kaur M. Nasir mengatakan sesuai dengan rapat koordinasi nasional yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu bahwa Basnas dalam upaya pengentasan kemiskinan akan meluncurkan program-program strategis yang sifatnya lebih efektif. Dia juga menjelaskan program tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga program-program yang berbasis teknologi yang akan meningkatkan efisiensi dan cakupan distribusi zakat kepada yang berhak menerimanya. Menurut M. Nasir, di Kabupaten Kaur, Basnas saat ini betul-betul menjadi lembaga utama yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan kriteria bantuan diantaranya kesehatan, lalu pendidikan, serta bantuan sosial lainnya, termasuk bantuan pada program bedah rumah tidak layak huni, di mana pada tahun 2024 ini ada 13 rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan dari Basnas.
terdampak pembangunan pelabuhan di Pasar Lama. Alhamdulillah insya Allah kita tuntaskan dalam catatan 29 ditambah 4. Selasa akan kita realisasikan. Insya Allah. Itu melalui Bupati. Bantuan itu ya. Ya. Ya, harapan kita dari Muzaki yakin dan percaya, jangan ragu-ragu, para Muzaki untuk memberikan zakat infak dan sedekahnya akan kita salurkan. Pada saat ini kita memprogramkan yang sedang berjalan ini adalah pembinaan UMKM, yang tentunya ke depan jadi yang penting laporan setiap bulan keuntungan. Diharapkan nanti bukan lagi dia mustahid, dia harus muzaki. M. Nasir juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, tepatnya besok Sabtu 14 Desember 2024, Basnas Kaur akan memberikan bantuan kepada 33 kepala keluarga yang terdampak pembangunan pelabuhan perikanan Nusantara di Desa Pasar Lama, Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, di mana masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan 2 juta rupiah. Selanjutnya dia juga mengatakan saat ini Basnas Kaur tengah melakukan pembinaan UMKM dengan selain memberikan bantuan modal juga membantu dalam manajemen usaha. Dengan demikian diharapkan Basnas tidak hanya membantu mereka untuk bertahan, tapi juga memberikan mereka peluang untuk berkembang. Sehingga pada saatnya nanti, yang tadinya penerima zakat atau mustahik, selanjutnya akan menjadi muzaki atau pemberi zakat. Demikian Sirat Judin, RRI Bintuhan melaporkan. Demikianlah Warta Berita Kabupaten Kaur malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Saya Tendu Syaparewan mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.